Polrestabes Surabaya musnahkan 17,35 kg narkoba. Kebijakan baru pajak kendaraan bermotor. 2 komplotan curanmor ditembak. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Minggu 5 Januari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Shima Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari Surabaya. Menutup tahun 2024, Polrestabes Surabaya musnahkan 15,45 kg narkotika, jenis sabu dan 1,9 kg ganja. Pemusnahan narkotika tersebut dilakukan bersama instansi terkait seperti TNI, Kejaksaan, serta Wakil Rakyat dengan mesin inseminator sebagai bentuk kerjasama memberantas peredaran narkotika di kota Surabaya. Menutup tahun 2024, Polrestabes Surabaya memusnahkan barang bukti narkotika dan juga minuman keras yang berhasil diungkap jelang pergantian tahun. Pemusnahan ini dilakukan bersama instansi terkait seperti TNI, Kejaksaan, serta anggota DPRD Kota Surabaya untuk berkomitmen bersama memberantas peredaran narkotika di Kota Surabaya. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menyebutkan pada pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 15,45 kg dan ganja seberat 1,9 kg ini merupakan barang bukti dari 3 kasus yang melibatkan 4 orang sebagai tersangka. Barang bukti ini juga telah dilakukan uji lab oleh Lab 4 Polda Jawa Timur dan memastikan memang benar merupakan sabu-sabu dan ganja. Tak hanya narkotika, Polrestabes Surabaya juga memusnahkan minuman keras ilegal sebanyak 52 botol anggur merah, 12 botol Paloma, serta ratusan botol jenis arak Jawa. Makanya hari ini termasuk hari ini dilakukan raja. Sekali lagi tujuannya adalah menjamin seluruh masyarakat bisa melayan dengan nyaman. Tidak ada lagi keluhan tentang tahun-tahun marah. Kita hendak termasuk seluruh masyarakat yang merasakan penggunaan baik itu sabu, ganja, termasuk juga narkoba, termasuk juga minuman keras. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata tanggung jawab Polrestabes Surabaya untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, serta komitmen Polri untuk selalu memerangi narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Tim Intelijen Perairan Subdit Gakum, Ditpolairut Polda Jawa Timur mengamankan seorang pria yang diduga melakukan praktik penggelapan 8.000 liter bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Tersangka menggunakan rekomendasi My Pertamina untuk mendapatkan barcode dan kemudian membeli di SPBU dengan menggunakan jerigen nelayan. Tim Intel Air Subdit Gakum, Ditpol Air Polda Jatim menangkap seorang pria berinisial RY, 36 tahun di Jalan Raya Pantura Probolinggo, Banyuwangi, Kecamatan Besuki, Situbondo. Tersangka diduga membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU dengan menggunakan rekomendasi MY Pertamina atau My Pertamina untuk mendapatkan barcode. Dalam menjalankan aksinya, tersangka membeli BBM menggunakan jerigen, kemudian menimbunnya di gudang sebelum diangkut menggunakan truk tangki dan dijual kepada pembeli. Bersamaan dengan penangkapan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit truk tangki dengan nopol S9565ND, BBM jenis solar HSD sebanyak kurang lebih 8.000 liter,
satu buah handphone warna biru metalik. Kombes Pol Arman Asmara, Direktur Ditpol Airut Polda Jatim mengatakan, tersangka RY terancam dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Pendidikan yang memang kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada pengangkutan berapa kali kegiatan pengangkutan BBM ilegal di antara Probolinggo dan Situbondo. Kemudian tim melaksanakan lidik karena ini menjualnya di beberapa tempat dekat pantai, kemudian dilaksanakan kegiatan penyelidikan, rupanya ditemukan. Salah satunya ditemukan ini adalah mobil tangki 8.000 liter, mengenai keabsahan dan legalitas suratnya tidak bisa ditunjukkan. Saat ini tersangka RY dan barang bukti diamankan di Mako Ditpol Airut Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Tahun 2025, masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor akan mendapatkan beban ganda dalam membayar pajak. Ada dua jenis pajak kendaraan yang harus dibayar, yakni opsi pajak atas pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Aturan baru ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD dengan perubahan signifikan dalam skema pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Menurut pakar ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, bahwa sistem baru ini berpotensi menguntungkan pemerintah daerah tingkat 2, khususnya kabupaten dan kota. Menurut Imron, sebenarnya pajak kendaraan bermotor atau PKB tersebut, sistemnya merupakan bagi hasil. Provinsi mengutip pajak 2% dari harga mobil atau motor, kemudian 30% dari hasil itu dibagi ke kabupaten dan kota. Artinya, kabupaten kota hanya mendapat 0,6%, sementara provinsi mendapat 1,4%. Namun, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD mengubah skema ini dengan memisahkan kewenangan pemungutan. Provinsi kini mengutip PKB dengan tarif yang diturunkan menjadi 1,2%. Sementara untuk kabupaten kota, memiliki kewenangan baru untuk membangun pajak opsi dengan tarif maksimal 66% dari tarif provinsi. Dengan sistem ini, kabupaten kota bisa mendapatkan sekitar 0,72% dari tarif PKB, sementara provinsi mendapat 1,2%. Meskipun terlihat seperti provinsi kehilangan pendapatan, sebenarnya bagi masyarakat, pembayar pajak bebannya tidak berubah karena total tarifnya tetap 1,9%. Imron juga menjelaskan bahwa sistem pajak opsi ini memberikan beberapa keuntungan bagi kabupaten kota. Pertama, mereka dapat langsung mengutip pajak sejak awal tahun tanpa harus menunggu bagi hasil dari provinsi. Kedua, sistem ini juga dapat meningkatkan pendapatan kabupaten kota. Jadi UU HKPD itu mengubah yang awalnya pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak bagi hasil, jadi dikutip oleh provinsi maksimal 2% dari harga mobil, misalnya harga motor, lalu 30%-nya itu diberikan kepada, dibagi hasilkan kepada tingkat 2. Nah, ya sekarang di UU HKPD itu dipisah. Jadi provinsi itu mengutip namanya pajak kendaraan bermotor, tapi tarifnya diturunkan. Jadi ini hanya istilah saja. Jadi kalau bagi masyarakat pembayarnya malah turun karena meskipun sistem baru ini memiliki potensi positif, namun dirinya juga melihat beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi penurunan pendapatan dari sektor parkir di kabupaten kota, terutama di kota besar seperti Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Dua balita menjadi korban tabrak lari. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Update kasus
kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, 2 balita asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menjadi korban tabrak lari kendaraan mobil di jalur wisata Sarangan Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Beruntung 2 balita dibonceng ibunya selamat usai ditolong relawan saat melintasi di jalur wisata saat melakukan patroli. Inilah video amatir terjadinya kecelakaan melibatkan kendaraan bermotor dengan mobil usai menabrak mobil kabur terjadi di jalur wisata Sarangan Cemoro Sewu. Dalam gambar video amatir tampak 2 balita diselamatkan petugas tim relawan setempat, dibawa ke mobil ambulans, dilarikan ke posko kesehatan guna dirawat intensif oleh petugas medis. Peristiwa bermula ketika kendaraan Matic Vario bernomor polisi K6795BDF dikendarai Solehah Tiana Sari, warga desa Blumbang, Ledok Dawan Geyer, Grobogan melaju dari Cemoro Sewu arah Sarangan. Setibanya di turunan tidak jauh dari wisata Cemoro Sewu, korban hendak menyalip mobil, tiba-tiba mobil oleng kanan, menyambar korban usai menyambar, mobil kemudian kabur, lalu 3 korban terkapar di jalan. Diceritakan Mulyadi, relawan 24 jam Magetan saat ia melakukan patroli mengetahui bahwa 3 korban terdiri dari 1 ibu, 2 balita anaknya tersenggol mobil, dan ia pun kemudian memberikan pertolongan ke 3 korban. Beruntung, ibu pengendara motor selamat, namun 2 balita berumur 4 tahun alami luka pada bagian kaki harus dirawat intensif petugas medis di posko kesehatan yang berada di jalur wisata. Oh, tadi ada laka di antara jalan tembus sama jalan lama. Di atasnya itu ada laka dari satu rombongan dari Grobogan. Itu mau arah Magetan ke Sarangan tepatnya. Terus tim kita pas patroli, melihat kejadian itu langsung ada pertolongan pertama. Akhirnya dibawa ke posko sini, posko relawan 24 jam. Tertangani sampai di sini, alhamdulillah beliaunya istirahat sebentar, diobati, terus pulang. Peristiwa kecelakaan melibatkan ibu dan 2 balita wisatawan asal Grobogan, Jawa Tengah hendak berkunjung ke Sarangan, dibenarkan oleh Bribka Dirgantiana, petugas Atlantas Polres Magetan. Pihaknya masih mengidentifikasi pengemudi mobil yang kabur. Motor Vario itu dari arah Cemoro Sewu menuju Sarangan. Pada saat menyalip kendaraan di jalur jalan tembus itu menyenggol sebuah mobil warna hitam dari arah berlawanan. Setelah senggolan itu mobil itu langsung kabur, untuk yang pengendara terjatuh yang mengakibatkan seorang balita mengalami luka-luka. Ya, untuk korban sempat dirawat di posko relawan 24 jam. Ya, untuk korban wisatawan dari Grobogan tidak berwisata ke Sarangan. Dari Magetan, Jawa Timur, Joko Prayitno, Garuda TV. Di penghujung tahun, aksi kejahatan jalanan marak terjadi.
Dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor sport nekat menjamret tas seorang ibu rumah tangga atau IRT di Surabaya. Apesnya aksi kedua tersangka gagal karena terjatuh akibat menghindari penyeberangan jalan saat mereka kabur. Kini kedua tersangka diamankan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Inilah kedua tersangka Zainul Arifin, warga Jalan Babat Gundi, dan Basori, warga Jalan Semarang, Surabaya, saat diamankan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Kedua pemuda ini diamankan setelah tertangkap tangan menjamret tas milik Siti Khotijah, seorang ibu rumah tangga atau IRT, di kawasan Jalan Klampis Jaya, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Dengan mengendarai sepeda motor sport, kedua tersangka yang berboncengan beraksi saat korban sedang berkendara sepeda seusai keluar dari SPBU. Aksi pelaku menjamret tas korban gagal karena keduanya terjatuh akibat menghindari penyeberang jalan. Polisi yang datang usai mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan pelaku. Dengan alasan membutuhkan uang untuk membayar angsuran BPKB kendaraan, keduanya nekat melakukan aksi penjamretan. Dapat bantu teman saya ini Pak, buat bayar itu Pak, angsuran Pak. Angsuran berapa kali kamu ngelakuin? Berapa kali di? Satu kali ini Pak. Akan. Angsuran BPKB Pak. BM ke pom bensin dipepet oleh dua pelaku ya, dari sebelah kiri. Setelah itu pelaku menarik ya, tas yang dibawa oleh korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mengarahi motor Meganya. Bersama kedua tersangka, polisi mengamankan tas berisi dompet dan sebuah telepon genggam milik korban, serta satu unit sepeda motor sport milik pelaku sebagai barang bukti. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara mendekam di dalam tahanan Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV. Dua anggota komplotan pencurian sepeda motor berhasil ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur. Kedua pelaku ditembak polisi di kakinya lantaran melawan petugas. Sekali beraksi, pelaku bisa membawa kabur hingga 3 sepeda motor sekaligus. Beginilah detik-detik rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian berhasil membawa kabur 3 sepeda motor sekaligus di salah satu rumah kos di Sidoarjo. Tak butuh waktu lama, komplotan pencurian ini langsung berhasil ditangkap Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Meski begitu, baru 2 pelaku yang berhasil ditangkap di rumahnya di kawasan Kenjeran, Surabaya. Sedangkan masih ada 8 pelaku lain yang masih buron. Lantaran sempat melakukan perlawanan pada petugas, 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan timah panas di bagian kaki. Dalam menjalankan aksinya, mereka saling berbagi peran. Pelaku juga membawa duplikat beberapa kunci yang telah disiapkan dengan sepeda motor yang akan dicuri. Dalam sekali menjalankan aksinya, bisa mendapatkan 3 sepeda motor. Sedangkan dalam satu malam, komplotan curanmor ini bisa membawa kabur 5 sepeda motor. Sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor, uang tunai, serta kunci T dan gerinda turut diamankan polisi. Komplotan ini memang bersama-sama ya, dan spesialis untuk TKP-nya itu TKP kos-kosan. Yang dikira, yang motornya banyak dan memang untuk mereka masuk itu gampang. Jadi ada beberapa kunci yang mereka buat untuk menyesuaikan macam-macam gembok itu. Memang ini luar biasa ini. Ada beberapa kunci memang ada yang besar, gemboknya besar dia punya kuncinya. Yang model kecil mereka punya kuncinya. Pakai gerinda. Pakai gerinda juga. Nama sebenarnya kemampuan itu dari mana? Ya dari atas kan dicoba-coba kan kalau beli kuncinya baru kuncinya kan kotak ya saya samain. Itu maksudnya. Sama itu saya samain. Itu belajar diajari teman atau lihat di YouTube? Pelaku menjual hasil curiannya seharga Rp2.500.000 hingga Rp3 juta.
Akibat aksi pelaku, polisi menjerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, KONI Jatim Award beri penghargaan sejumlah insan olahraga berprestasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Inilah musik trending Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur kembali gelar KONI Jatim Award untuk insan olahraga asal Jawa Timur yang berprestasi selama 2024. Di antaranya mantan pelatih Timnas Indonesia Fahri Husaini yang mendapat penghargaan pelatih berprestasi dan peraih 5 medali emas PON Aceh Sumut cabang olahraga loncat indah Gladys Larissa Garina yang meraih atlet putri berprestasi. Adalah atlet muda potensial putri dan potensial putra. KONI Jawa Timur kembali gelar KONI Jatim Award untuk insan olahraga berprestasi dan institusi yang memiliki peran penting dalam olahraga di Jawa Timur. KONI Jatim Award yang digelar di salah satu hotel di Surabaya pada Senin siang memberikan sejumlah penghargaan pada insan olahraga Jatim yang berprestasi selama tahun 2024. Sedikitnya ada 10 kategori yang mendapatkan penghargaan dari KONI Jatim atas sumbangsih dan prestasinya. Seperti atlet putri berprestasi yang diberikan pada Gladys Larissa Garina yang telah mendapatkan 5 medali emas di ajang PON Aceh Sumut dari cabang olahraga loncat indah. Sementara pelatih berprestasi diberikan pada Fahri Husaini yang berhasil membawa tim sepak bola Jatim meraih medali emas di PON Aceh Sumut. Atlet dan pelatih peraih penghargaan mengaku bangga dengan apresiasi yang diberikan KONI Jatim melalui KONI Jatim Award. Penghargaan ini sebagai motivasi agar bisa terus berprestasi di level nasional maupun internasional. Senang banget karena bisa dapat penghargaan dari Jawa Timur sendiri. Ada rasa bangga sendiri gitu. Yang pasti ada itu lebih semangat lagi untuk latihan dan semangat lagi untuk meraih prestasi selanjutnya. 2024 ini yang event terbesarnya di PON itu cuman itu aja sih yang dapat 5 emas dari nomor 1 meter individu putri, 3 meter individu putri. Saya secara pribadi ini buat saya penghargaan ini hanya bonus saja. Target saya adalah kemarin tentu bukan ini yang secara pribadi. Target saya adalah ingin mempersembahkan medali emas untuk Jawa Timur. Dan syukur alhamdulillah
kerja keras semua, pemain, kerja keras tim pelatih, dukungan semua pihak, kami bisa melalui proses perjalanan panjang ini mulai dari prapon sampai pon, kami tidak pernah sekalipun kalah. Menurut Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil, KONI Jatim Award ini sebagai bentuk penghargaan kepada insan olahraga Jatim yang telah berjuang untuk Jawa Timur hingga meraih prestasi. Diharapkan dengan adanya penghargaan bagi atlet dan pelatih ini bisa menjadi pelecut atlet lainnya agar bisa meraih prestasi terbaik. Pertama, secara filosofis kita harus dilatih dan harus punya mindset pandai-pandai dan harus objektif menghargai prestasi orang lain. Nah, sekarang ada prestasi atlet kita, pelatih kita, lembaga atau pejabat-pejabat lain yang berprestasi secara kolaboratif membantu suksesnya olahraga di Jawa Timur. Karena itu kita memberikan apresiasi, penghargaan, dan dalam bentuk award yang dilakukan oleh KONI Jawa Timur. Sementara untuk penghargaan lainnya, yaitu atlet putra berprestasi yang diraih Abdul Mustafa dari cabur gantole, tim atau beregu berprestasi yang diraih tim sepak bola Jatim dan voli putri. Selain itu, kategori lainnya adalah atlet muda potensial putra-putri, KONI Kabupaten Kota berprestasi, cabang olahraga berprestasi, tokoh olahraga Jatim, hingga special award yang diberikan kepada PJ Gubernur Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, mau liburan akhir tahun yang anti mainstream, Pantai Teluk Asmara di Malang Selatan, Bak Raja 4 versi Jawa Timur, menawarkan keindahan pantai yang pastinya bikin mata terpana. Selain asyik untuk camping, para pengunjung juga bisa menginap di villa yang nyaman dengan pemandangan langsung pantai dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Pantai Teluk Asmara yang terletak di kawasan Malang Selatan, Jawa Timur menjadi destinasi wisata tersembunyi yang siap memanjakan para wisatawan. Keindahan alamnya yang eksotis dengan gugusan pulau kecil yang membentang di sekitarnya membuat Pantai Teluk Asmara kerap dijuluki Raja Empatnya Jawa Timur. Pantai Teluk Asmara menawarkan pesona alam yang tak tertandingi. Pasir putihnya yang lembut, air lautnya yang jernih, dan gugusan pulau kecil yang mengelilinginya menciptakan panorama yang memukau. Ombaknya yang tenang juga menjadi daya tarik tersendiri, memungkinkan wisatawan untuk menikmati keindahan pantai dengan lebih leluasa. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pantai Teluk Asmara lebih lama, mereka juga bisa menginap dengan cara camping atau menyewa tenda yang harganya cukup terjangkau, mulai dari 50.000 sampai 100.000-an saja. Selain itu, di sini juga tersedia Villa Asmara Hill yang menawarkan penginapan dengan view langsung ke pantai. Villa ini dibanderol dengan harga Rp750.000 per malam dan menawarkan pengalaman menginap yang nyaman dan mewah. Ada 4 kamar yang menghadap ke pantai, 3 kamar yang menghadap bukit, sama 1 rumah sasak seharga 2 juta. Yang 4 kamar menghadap ke pantai itu 750 per kamar. Jadi yang menghadap perbukitan 650 per kamar. Sementara untuk harga-harga itu weekend di sama. Nah, terus untuk cara membookingnya di TikTok itu ada, di situ ada tercantum nomor HP saya. Jadi langsung kontak itu bisa. Pantai Teluk Asmara merupakan destinasi wisata tersembunyi yang layak untuk dikunjungi. Dengan membayar tiket masuk Rp15.000, Anda bisa menyaksikan keindahan alam yang eksotis, serta penginapan yang nyaman dan aksesibilitas yang mudah dijangkau, menjadikan tempat ini sebagai pilihan ideal untuk libur tahun baru atau untuk sekedar menenangkan diri setelah menjalani rutinitas pekerjaan yang cukup banyak di perkotaan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dan saya Sima Perwira beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV.